Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menakdirkan bagi kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk ikut sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin ini. Lebih-lebih dalam kondisi gerimis seperti ini, berarti ada dua kondisi yang menyebabkan doa kita pada saat ini akan dikabulkan oleh Allah. Karena menurut Nabi, di dalam kondisi yang hujan, doa-doa kita itu pasti mustajabah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sekitar kita ini seperti yang sering kita sampaikan, sekarang ini banyak hadir malaikat-malaikat yang ikut duduk bersama kita mendengarkan kajian, memang diutus oleh Allah. Maka kalau kita berdoa, tentu saja doa kita akan segera sampai kepada Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini di samping kita mendengarkan kajian, di dalam hati kita banyak-banyak berdoa untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga kita, tetangga kita, jamaah semuanya, takmir masjid, para pemimpin dan lain sebagainya. Perbanyak berdoa di dalam hati. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di pembuka tadi saya membaca Quran surat ke-59, surat Al-Hasyr ayat ke-18. Sekarang saya baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita sering-sering mengingat ayat ini, terutama kalimat ini. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Jadi Allah seolah-olah selalu mengingatkan kita, mengingatkan kita agar apa? Agar kita selalu waspada terhadap hari esok, sehingga kita perlu persiapan. Hari esok itu kapan? Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan dan seterusnya sampai kita mati, Itu namanya hari esok, Allah bertanya, apa yang telah kita persiapkan untuk masa depan kita di hari tua? Apakah masa depan kita nanti itu sudah cukup nyaman bagi kita untuk serius beristighfar kepada Allah, serius bertaubat, serius beribadah kepada Allah, tidak direpoti oleh masalah-masalah dunia lagi. Lalu apa yang telah kita persiapkan untuk anak-anak kita, kehidupan di alam kubur kita, di padang mahsyar dan di akhirat? Sudahkah kita persiapkan semuanya? Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengingat terus ayat ini, mengingat terus, dan perlu kita sikapi dengan baik. Juga termasuk apa yang kita persiapkan untuk bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Untuk persiapan Ramadan ini, kembali saya bacakan beberapa cuplikan khutbah Rasulullah menjelang bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Saya ambil cuplikannya aja, yang penting-penting, yaitu berupa nasihat Nabi, wasiat Nabi, peringatan-peringatan Nabi menjelang kita menghadapi bulan Ramadan sebagai bekal kita. Yang pertama, Nabi menyuruh kita di hadis ini, bermohonlah kepada Allah dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas agar Allah membimbingmu untuk melakukan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi kita disuruh Nabi untuk berdoa dengan hati yang ikhlas, tulus, agar Allah membimbing kita bisa berpuasa dan beribadah-ibadah yang lain dengan baik. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita sering-sering berdoa, ya Allah, bantulah kami sekeluarga, juga para takmir dan jamaah Masjid Al-Muhajirin, juga tetangga kami, agar kami bisa berpuasa dan ibadah yang lain di bulan Ramadan seperti puasa dan ibadah Nabi-Mu. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah, agar kita bisa berpuasa dan beribadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan seperti yang dilakukan Nabi. Jadi bukan seperti anak kecil lagi. Kita berusaha puasa mulai tahun ini seperti puasanya Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, Nabi berpesan kepada kita, kenanglah hari kiamat dengan rasa lapar dan hausmu. Jadi kita berpuasa itu harus ada bekasnya, harus ada bekasnya. Kita berpuasa itu karena takut nanti masuk neraka, itu minimal, takut masuk neraka. Kenapa kita harus takut masuk neraka? Coba kita ingat lagi, bagaimana minumannya orang yang masuk neraka itu. Yaitu yang pertama, orang yang masuk neraka itu minum air besi yang mendidih, Air besi yang mendidih. Quran surat Al-Kahfi
ayat 29. Saya baca artinya. Kami di sini Allah ya, telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, itu akan dimasukkan neraka dan sudah disiapkan oleh Allah, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Coba kita bayangkan kalau sekarang ini kita minum besi yang kita air besi yang dibuat mendidih, bagaimana rasanya? Coba sekali-sekali kita ke dapur gitu ya, kita tempelkan tangan kita ke panci yang sedang memasak air gitu. Ditempelkan aja ke panci itu, bagaimana rasanya gitu. Sungguh sangat panas itu. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan panasnya api neraka. Tidak ada apa-apanya ya. Itu aja kita sudah nggak kuat memegangnya ya. Apalagi kalau kita harus masuk neraka. Maka pesannya Nabi, kenanglah hari kiamat itu dengan rasa lapar dan hausmu. Memang orang berpuasa itu lapar, memang orang berpuasa itu haus, tapi kita harus menahannya agar tetap berpuasa. Karena apa? Karena nanti di neraka itu pasti lebih lapar, pasti lebih haus, pasti. Dan apalagi minumannya seperti tadi itu ya. Yang kedua, minuman orang yang masuk neraka itu ada di Al-Quran surat Ibrahim ayat 16 dan 17. Saya baca artinya. Di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Jadi orang yang masuk neraka itu minumnya antara lain adalah air nanah gitu. Coba kita pernahkah minum air nanah? Tentu kita jijik sekali ya. Kita jijik sekali. Sangat jijik ya. Dan di neraka itu menurut ayat ini kita tidak pernah mati ya, tidak pernah mati. Maka itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita kenang hari kiamat itu dengan apa? Dengan rasa lapar kita, dengan haus kita di bulan Ramadan ini. Satu lagi tentang apa yang didapat orang yang masuk neraka itu, yaitu makanannya adalah dari pohon zakum, buah dari pohon zakum. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, jika setetes air dari pohon zakum jatuh menetes ke bumi, maka akan merusak kehidupan penduduk dunia. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang memakannya? Itu penjelasan Nabi. Jadi kalau ada setetes dari pohon zakum, dari buah pohon zakum itu menetes ke dunia ini, ke bumi ini, maka merusak kehidupan penduduk dunia. Apalagi kita disuruh makan buah pohon zakum di neraka, tentu kita tidak akan bisa memakannya. Maka ibu bapak, mari kita berusaha agar kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya puasa seperti anak kecil, seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, peringatan dari Nabi sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini agar kita bersiap-siap. Nabi bersabda, celakalah orang yang tidak memperoleh ampunan Allah di bulan yang agung ini. Jadi orang yang keluar nanti dari bulan Ramadan tanggal 1 bulan Syawal, kita berhari raya tapi kita tidak bisa mendapatkan ampunannya Allah, maka menurut Nabi kita termasuk orang yang celaka. Kita termasuk orang yang celaka. Mengapa begitu?
Yang pertama alasannya karena memang Allah Maha Pengampun ya. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Alhamdulillah kajian ini ada hujan lagi ya. Mari kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan ini bermanfaat untuk kita. Jadi kalau ada hujan itu kita jangan menyesal, wah hujan lagi, jangan seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang istiqomah ngaji, kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan ini bermanfaat untuk kita. Baik, kita lanjut. Kenapa kita celaka? Kalau kita keluar dari bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena yang pertama tadi, Allah memang Maha Pengampun. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak dilatih mulai sekarang, terus menerus. Setelah itu di bulan Ramadan nanti kita tingkatkan ya, kita tingkatkan. Bahkan wiridnya umumnya itu adalah minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar minimal 100 kali. Lalu wirid setiap saat sebanyak-banyaknya. Wiridnya di bulan Ramadan itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah semua dosa hamba. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, kita hafalkan aja bahasa Indonesianya. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah hamba. Sederhana sekali kalimatnya ya, tapi ini kalau kita wirid terus menerus, di dalam bulan Ramadan dan kita latih mulai sekarang, insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan itu dengan mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga kita tidak termasuk orang yang celaka. Dan mulai sekarang kita berlatih banyak-banyak memaafkan orang-orang yang suka ngerasani kita, memaafkan orang yang suka memfitnah kita, memaafkan orang-orang yang mendolimi kita, memaafkan orang-orang yang meremehkan kita. Kalau kita mampu memaafkan orang yang memfitnah kita, orang yang ngerasani kita, orang yang mendolimi kita, orang yang meremehkan kita, kita pasti mampu memaafkan orang yang tidak berbuat salah kepada kita. Mari kita latih mulai sekarang dan di bulan Ramadan nanti kita tingkatkan ya. Kita sering-sering memaafkan orang lain. Kita akan celaka kalau keluar dari bulan Ramadan dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, karena banyak amalan-amalan Ramadan yang dapat kita kerjakan sehingga kita memperoleh ampunan dari Allah. Berdasarkan hadis-hadis, yang pertama hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya baca pada pembuka tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosa-dosa masa lalu. Jadi mari kita tata hati kita mulai sekarang dan kita niat puasa di bulan Ramadan itu karena iman ya, dan karena mengharapkan ridhonya Allah. Jadi karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita hidup-hidupkan bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan membantu takmir masjid, menyiapkan takjil, menyiapkan sholat tarawih, membersihkan masjid, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Dengan tarawih, witir, lalu dengan tahajud dan lain sebagainya.
Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mirip dengan hadis yang pertama tadi, cuman berubah satu kata saja. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, menghidup-hidupkan bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Oleh karena itu celaka kita kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apa? Ampunan Allah itu begitu mudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Begitu mudah kita dapatkan. Lalu yang ketiga, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan takwa, dengan mengharap pahala kepada Allah, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka mari di malam Lailatul Qadar itu, yang menurut Nabi biasanya kita disuruh oleh Nabi untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, ya, yaitu di malam-malam yang ganjil. Tapi tentu saja tidak bisa bagi kita di hari-hari sebelumnya tidak kita tidur terus gitu ya. Lalu apa? Kita ingin bangun di malam 21, ingin bangun di malam 23. Tentu kita akan kesulitan. Maka kita latih mulai sekarang, ya. Mulai sekarang sudah kita kurangi waktu tidur kita, malam kita. Kalau kita biasanya bangun jam 3, mulai nanti malam sudah agak pagi lagi, ya, agak cepat lagi bangunnya. Barangkali jam 3 kurang seperempat, ya. Lalu dibiasakan agar apa? Agar kita tidak capek sekali. Setelah terbiasa, dikurangi lagi waktu tidurnya, bangun 2:30 banget. Terus dibiasakan lagi, kira-kira 1 minggu misalnya. Lalu dikurangi lagi waktu tidurnya, sampai nanti di 10 hari terakhir kita tidurnya sangat sedikit. Bisa jadi mungkin kita tidur setelah kita taraweh, kita ngobrol bersama keluarga, lalu kita tidur, ya. Kita segera tidur, jam 12 kita bangun misalnya. Lalu apa? Kita terus beribadah di malam-malam ganjil itu. Dan di malam-malam genap pun kita beribadah. Sebab apa? Pengalaman selama ini, kalau ganjil itu kita ngoyo, lalu malam genapnya kita tidur, malam ganjil berikutnya kita suka tertidur. Jadi agar tetap terbiasa bangun, malam genap pun kita tetap berusaha ibadah gitu ya. Jadi mari kita latih mulai sekarang, ya. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka menurut Nabi, celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pesan Nabi yang keempat ini sering kita sampaikan, ya, malam ini pun tetap kita sampaikan, tapi hal lain yang kita soroti, ya. Pesannya Nabi di bulan Ramadan itu, jaga lisanmu, ya. Jaga lisanmu. Sebab lisan yang tidak terjaga akan mengurangi pahala puasa atau akan menghilangkan pahala puasa. Mari kita berusaha mulai sekarang tidak ghibah, ya. Ghibah itu rasan-rasan, ya. Sesuatu kejelekan orang yang benar-benar terjadi, jadi orang itu memang jelek, lalu kita bicarakan, ya, dengan orang lain. Misalnya apa? Orang tetangga kita misalnya melakukan sesuatu yang jelek, memang betul-betul melakukan, lalu kita bicarakan dengan orang lain. Suami membicarakannya dengan istri,
Itu yang sering ya. Suami membicarakan dengan istri kejelekan-kejelekan orang lain. Sepertinya tidak dosa ya, tapi itu termasuk ghibah ya. Rasan-rasan. Itu pahala dari orang yang rasan-rasan itu akan diambil, diberikan kepada orang yang ngerasani. Kalau pahala orang yang rasan-rasan itu sudah habis, maka dosa orang yang dirasani itu akan diambil, diberikan kepada orang yang ngerasani. Jadi hati-hati dengan dosa yang sepertinya tidak dosa seperti itu ya. Jadi mari kita hilangkan, kita latih diri kita agar tidak ghibah, tidak rasan-rasan, tidak memfitnah. Fitnah itu lebih berat dari rasan-rasan ya. Fitnah itu sesuatu yang tidak terjadi, kebiasaan-kebiasaan jelek tidak dilakukan orang lain, tapi kita bicarakan jelek-jelek orang lain ya. Itu namanya memfitnah ya. Orang tidak punya utang dikatakan kepada orang lain punya utang, itu namanya memfitnah ya. Maka di dalam hadis dikatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mari kita berusaha agar tidak memfitnah ya. Mengumpat, berbohong, dan banyak lagi penyakit-penyakit lisan dan penyakit-penyakit hati yang harus kita latih mulai sekarang. Dan di bulan Ramadan hal itu benar-benar harus kita tekan, bahkan harus kita hilangkan sama sekali, sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa, tanpa dosa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, untuk mendukung pesan Nabi ini, jaga lisan, maka mari kita berusaha berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, mari kita diam saja. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik atau diam. Jadi kalau kita nggak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam ya. Lebih baik diam. Ini sulit ya. Belajar untuk diam itu lebih sulit dibandingkan untuk belajar berbicara ya. Belajar berbicara itu hanya butuh waktu 1 tahun ya. Bayi itu ya, bayi itu seumur 1 tahun sudah bisa bicara dia. Tapi belajar diam ini yang berat ya. Apalagi kalau kita itu sok pinter gitu. Sok pinter, bisa kepengennya ingin bicara terus ya, ingin berpendapat terus itu. Termasuk saya ya, termasuk saya. Makanya saya juga berusaha untuk Untuk melatih ini, untuk diam ini ya. Untuk diam ini. Jadi maksimal itu kita bicara itu yang baik-baik, yang betul-betul benar apa yang kita bicarakan. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Lebih baik diam, terutama nanti di bulan Ramadan. Jangan berkata sesuatu yang tidak kamu kerjakan, seperti yang dikatakan di Quran oleh Allah di Quran surat 61 ayat kedua dan ayat ketiga. Saya baca artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi kalau kita mengajak orang lain pada kebaikan, mari kita berusaha untuk mengamalkannya ya. Untuk mengamalkannya. Kita ngaji dulu, lalu kita ngajak orang lain untuk ngaji ya. Agar kita tidak terkena ayat ini ya. Kenapa begitu? Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak lagi tentang menjaga lisan ini. Ada buku kecil yang sempat saya baca, ada 60 penyakit lisan ya. Ada 60 penyakit lisan. Kita baca buku itu dan ternyata saya banyak kena ya, banyak mempunyai penyakit lisan itu ya.
Dan mari pelan-pelan kita berusaha untuk melatihnya sehingga apa, kita terhindar dari penyakit lisan itu. Antara lain apa? Berbantahan ya. Berbantahan. Kalau kita mau menyampaikan pendapat, kita sampaikan aja pendapat kita yang benar-benar. Kalau sudah berusahalah pendapat kita itu meyakinkan orang. Kalau orang lain belum bisa menerima pendapat kita, ya sudah, kita diam. Tidak usah kita ngotot. Yang kedua, menghina orang yang sedang berdosa misalnya. Kita itu sering menghina orang yang sedang berdosa. Padahal ada hadisnya. Barang siapa yang menghina orang lain yang sedang berdosa, maka dia akan melakukan dosa yang sama sebelum matinya. Maka kita harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Ada hadis seperti itu ya. Jangan sampai kita menghina orang yang sedang berdosa. Sebaliknya kita sering mendoakan, ya Allah, semoga orang itu mendapatkan hidayah dari Engkau, sehingga orang itu tidak berdosa lagi, sehingga orang itu menjadi hamba-Mu yang baik, menjadi hamba-Mu yang baik. Lalu berkata yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia aja dilarang di dalam Islam ya. Dilarang dalam Islam. Sesuatu yang sia-sia ya. Makanya Nabi itu apa? Kalau selesai sholat Isya, kalau tidak ada urusan negara, tidak ada urusan tentang ilmu, tidak ada urusan tentang Islam, maka Nabi itu langsung masuk ke rumah ya, bercengkrama dengan keluarga lalu tidur. Sebab Nabi punya kebiasaan bangun jam 12 malam ya. Setelah itu tahajud dan seterusnya sampai subuh ya, sampai subuh. Jadi Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Dan ini juga lisan kita dijaga dari ini. Jika bertiga, dua diantaranya tidak boleh berbisik ya. Jadi kalau kita bertiga, kita harus berbicara keras ya. Jangan sampai seolah-olah kita mengucilkan satu orang ya. Dengan yang berdua berbisik, yang satu tidak diajak berbicara. Dan banyak lagi penyakit lisan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan Nabi yang kelima, ini insya Allah sudah sering kita lakukan. Menjelang Ramadan nanti, di bulan Ramadan nanti kita perbanyak mengangkat tangan untuk berdoa. Karena apa? Karena doa di Ramadan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Terutama ketika kita sedang berpuasa. Jadi sepanjang siang itu kita berdoa kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Lalu di saat berbuka puasa dan di malam-malam ya. Berarti apa? Ramadan kita itu doa pasti dikabulkan. Jangan sampai kita itu tergoda oleh nonton TV. Jangan banyak-banyak nonton TV. Karena kalau TV kita itu kalau Ramadan itu sungguh menggoda ya. Banyak sekali hiburannya. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ingin sukses puasa kita jangan sampai banyak nonton TV ya. Kita nonton TV di saat menjelang Ramadan, menjelang berbuka, hanya ingin tahu azan maghrib gitu aja. Setelah itu kita matikan, setelah itu kita berbuka puasa dan sebagainya, kita berdoa yang banyak. Berdoa untuk apa? Untuk kebaikan umat ya misalnya. Jangan sampai kita berdoa untuk diri sendiri. Doakan tetangga kita yang Islam ya. Kenapa kita mendoakan tetangga kita yang Islam? Kita tidak boleh mendoakan tetangga kita yang kafir kalau untuk kepentingan akhirat ya. Kalau untuk kepentingan akhirat. Kita doakan para pemimpin kita dari yang dekat-dekat aja ya. Kita doakan ketua RT, ketua RW, ketua takmir, pengurus RT, pengurus RW, anggota pengurus takmir yang lain gitu. Lalu jamaah masjid kita doakan dari yang terdekat dengan kita, makin meluas ya, terutama di bulan Ramadan nanti ya. Dan berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, minta ampun misalnya.
sesuai dengan apa? Dengan Al-Quran surat ketiga ayat 133. Saya baca artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Kita disuruh segera minta ampun, terutama di bulan Ramadan. Lalu juga kita berdoa kepada Allah, jangan hanya minta sukses dunia ya. Sukses akhirat itu jauh lebih penting ya, jauh lebih penting. Walaupun sukses dunia itu juga penting. Maka kita berdoa agar kita dan keluarga kita, tetangga, jamaah masjid langsung surga tanpa siksa kubur, tanpa hisab, tanpa siksa api neraka. Di lanjutan ayat tadi surat ketiga ayat 133, dan kita berdoa untuk apa? Agar kita bisa langsung surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh bersegera ya. Kita disuruh bersegera untuk mendapatkan surga. Maka kita berdoa, doa kita itu agar apa? Agar kita masuk surga. Lalu kita juga berdoa agar kita bisa istiqomah taat kepada Allah, istiqomah bertakwa hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga husnul khotimah, bahkan mati syahid ya. Mati syahid itu mati yang tanpa proses apa? Tanpa proses hisab ya, langsung surga, tidak ada siksa kubur, itu namanya mati syahid ya. Jadi kita harus punya cita-cita untuk mati syahid ya. Harus punya cita-cita, walaupun tidak mati di dalam peperangan, kita masih bisa mati syahid di atas kasur yang empuk. Caranya bagaimana? Ya menolong agamanya Allah, terus istiqomah berjihad menolong agamanya Allah, dan kita berdoa agar kita mati syahid. Jadi kita doa kita jangan remehkan masalah ini ya. Sukses yang terbesar adalah kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah sukses yang paling besar. Itu cita-cita kita yang paling besar, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga berdoa untuk kebaikan dunia. Jangan sampai kita berdoa untuk akhirat saja. Dunia jangan sampai kita lupakan. Sesuai Quran surat 28 ayat 77. Saya baca artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah akan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mencari kebahagiaan akhirat, tapi jangan melupakan kebahagiaan kita di dunia. Jadi kita tetap harus bekerja, kerja keras agar kita bisa kaya. Kalau kita kaya, kita bisa membiayai perjuangan Islam, kita bisa membiayai pembangunan masjid, kita bisa membiayai takjil ketika bulan Ramadan, kita bisa nyumbang kepada pengurus takmir dalam rangka apa? Menyiapkan sahur bersama dan lain sebagainya. Jadi kita harus kerja keras. Dan juga ini kita punya kewajiban di Quran surat keempat ayat 9. Satu ayat lagi ya Bapak. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi kita disuruh oleh Allah, kita itu harus khawatir ya, kalau kita itu meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi ternyata kita harus khawatir ya, anak kita itu nanti ekonominya lemah ya. Anak kita itu nanti tauhidnya lemah, anak kita itu nanti imannya lemah gitu ya. Jadi kita harus khawatir, maka kita harus kerja keras, maka kita harus ajak mereka untuk sholat ke masjid, kita ajak mereka untuk ngaji dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf terlalu panjang. Terakhir kami ingatkan yang ingin berkorban, insya Allah tanggal 9 Juli tahun 2022 bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Alhamdulillah hingga malam ini yang mendaftar korban ada 14 orang, berarti sudah 2 ekor sapi. Insya Allah bisa kita sembelih di masjid kita ini. Semoga minimal seperti tahun lalu, 9 ekor sapi plus sekian kambing. Semoga Allah memudahkan untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.